Maju. Sini kosong. Dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di dalam majelis al-ilmu, dan kita insyaallah akan meneruskan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang tugas dan nama-nama para malaikat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ya, bagaimana permasalahan tentang malaikat ini? Ada yang bisa menyimpulkan sebelum kita lanjut dengan malaikat yang baru? Bagaimana kesimpulan tentang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga? Dalilnya lemah, hanya sudah masuk di kalangan ulama. Thayyib, barakallahu fik. Ya, penamaan malaikat penjaga surga dengan Ridwan itu tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW ataupun dari Al-Quran. Namun di sana tidak mengapa kita, menurut sebagian ulama atau kebanyakan para ulama sudah masyhur, yaitu terkenal, mereka menyebutkan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga adalah Ridwan namanya. Ya, walaupun tidak ada dalil yang sahih dan sharih, dalil yang sahih dan tegas yang menyatakan bahwasanya malaikat ini adalah namanya Ridwan. Namun sudah terbiasa di kalangan para ulama menyebutkan dengan Ridwanlah yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ya, sikap kita sebagai seorang muslim, maka kita memilih pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga itu enggak ada namanya. Ya, tidak ada namanya secara tegas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, enggak ada.
Ya, namun demikian kita harus berlapang dada dan menerima apa? Jumhur mayoritas para ulama mereka menamai dengan ridwan. Ya, tidak boleh ekstrim kanan atau ekstrim kiri di dalam hal ini. Itu kesimpulan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah taala kita akan lanjut kepada malaikat yang baru dari pembahasan kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis yang kedua. Malaikat yang akan kita bahas di sini adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, malaikat ini ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan beriman kepada ditiupnya sangkakala hukumnya adalah wajibun. Ya, beriman akan ditiupnya sangkakala nanti adalah wajib hukumnya. Ya, tidak boleh mengingkari adanya ditiup sangkakala di hari kiamat, nggak boleh. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengimani akan ditiupnya sangkakala. Ya, dalil-dalil yang berbicara tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya, akan ditiupnya asur. Apa itu sur? Sangkakala. Ya, asur itu adalah dalam bahasa Arab al-qarnu, yaitu dia tanduk yang akan ditiup nanti oleh malaikat. Jadi itu tanduk yang besar. Allah alam besarnya seperti apa, itu arti dari asur, yaitu tanduk. Ya, al-qarnu itu tanduk yang nanti akan ditiup oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tersebut. Ya, jadi ini wajib hukumnya. Di antara dalilnya adalah antum bisa buka di surat Az-Zumar ayat ke-68 akan adanya sangkakala nanti ditiup di surah Az-Zumar ayat ke-68 tentang akidah kita ditiupnya sangkakala. Sudah ketemu surah Az-Zumar ayat 68. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Di surah Az-Zumar ayat ke-68 Allah berfirman yang artinya, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiuplah asur, yaitu sangkakala bahasa kitanya. Ya, asur bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan sangkakala. Pada hakikatnya asur itu adalah apa tadi? Tanduk yang nanti akan ditiup oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniup tanduk tersebut. Ya, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka sa'iqa, apa itu sa'iqa? Mati. Man fis samawati wa man fil ard, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi mati semuanya. Illa man syaa Allah, kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika ditiup sangkakala ini akan mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, itu dia enggak mati. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup kembali sangkakala tersebut, faidahum qiyamun yanzurun, ketika itu manusia akan berdiri. Ya, di mana ini berdirinya? Di mahsyar, akan dibangkitkan kembali. Qiyam, mereka akan bangkit. Yanzurun, menanti akan keputusan yang diputuskan kepada mereka. Di surah apa ini? Surah Az-Zumar ayat ke-68 tentang adanya dalil yang tegas akan ditiupnya sangkakala. Jadi ini keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu beriman akan adanya sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniup tersebut. Di surah Az-Zumar diantaranya. Di surat yang lain, di surat An-Naml
Tentang ditiupnya apa ini? Sangkakala. Di surah An-Naml surat keberapa An-Naml? Berapa Abu Syam? 27. Surah ke-27 yang bawa mushaf. Surat ke-27 ayat ke-87 tentang ditiupnya sangkakala akan terjadi. Waalaikumsalam. Di surah An-Naml ayat ke-87. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Di surah An-Naml ayat ke-87. Wa yauma yunfakhu fis sur, dan pada hari ketika ditiupnya sangkakala. Fa fazi'a, apa fa fazi'a? Terkejut, yaitu apa namanya? Kaget sekaligus mati. Man fis samawati wa man fil ard, siapa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia enggak mati. Ya, yang dikecualikan. Wa kullun atahu dakhirin, dan semuanya mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Dan nanti manusia akan datang menghadap Rabb-nya dalam keadaan dakhirin, yaitu hina dia, takut, tunduk. An-Naml ayat ke-87. Dalil tegasnya akan ditiupnya sangkakala. Kemudian di surat yang lain, di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101 afwan. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-101 ketemu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis-sur, semuanya ada lafaz apa? As-sur. Apa itu as-sur? Dia tanduk. Ya, tanduk yang besar. Allah alam besarnya seperti apa? Fa idza nufikha fis-sur, ketika ditiupnya sur, fala ansaba bainahum, tidak ada nasab lagi di antara mereka, yaitu masing-masing, ya, sendiri-sendiri. Wala yatasaalun, dan mereka pun tidak akan saling bertanya di mana bapaknya, di mana ayahnya, dan seterusnya. Ini juga dalil akan ditiupnya sangkakala, asur. Satu lagi ayatnya ya, karena ada beberapa dibawakan oleh para ulama kita tentang sangkakala ini. Di surat Qaf, ayat ke-50. Buka surat Qaf, ayat ke-50. Ini dalil tentang apa yang kita bacakan? Tentang ditiupnya sangkakala. Belum malaikat, belum. Ayat ke-50. Qaf wal Qur'anul Majid, yang sunnah dibacakan pada sholat Jumat. Ayatnya hanya berapa? Di sini 50. Salah berarti cetakannya. Surat keberapa itu? Juz 27. 50. Surat ke-50. (51) Bisham. Surat berapa? Qaf 50. Fa iza nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. 42.
Tar. Ayat ke-20. Salah ini. 20. Ketemu 20? Ya. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id." Ya, di situ artinya wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiup as-sur, dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Yaitu tadi beberapa dalil dari Al-Furqan yang menjelaskan tentang ditiupnya sangkakala. Kita bawakan berapa ayat? 4 ayat. Pertama surat Az-Zumar, kemudian surat An-Naml, kemudian yang ketiga surat Al-Mu'minun, yang keempat surat Qaf, ayatnya ke-20 bukan ke-50. Ini tadi diantara dalil-dalil tentang ditiupnya sangkakala, dan wajib bagi kita mengimani hal tersebut. Ya, kalau tidak mengimani hal tersebut bisa apa ini? Bisa kufur dia. Ya, ketika orang tidak mengimani ditiupnya sangkakala bisa kufur. Ya, tentunya telah dipenuhi syarat-syaratnya. Kemudian dari hadis. Kemudian dari hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Tentang malaikat, ya, adanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini. Jadi dia enggak bunyi dengan sendirinya, tapi ada yang ditugaskan, yaitu malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kaifa an'amu wa qad intaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru ayyumar an yanfakha fayunfakhu." Nabi sallallahu beliau bersabda, "Kaifa an'amu?" Bagaimana aku bisa tenang, bisa santai, sedangkan sahibul qarni, apa sahibul qarni? Pemegang sangkakala, ya, tanduk. Kata Nabi SAW, bagaimana hidupku bisa merasa tenang, bisa merasa santai, sedangkan sahibu al-qarn, ya, pemegang sangkakala telah memegang sangkakala tersebut, tanduk itu. Wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu wa yantazir, dan matanya menanti. Dia ada malaikat megang al-qarn, tanduk, dan matanya menanti, siap untuk diperintahkan. Dia nunggu nih, kapan diperintahkan ditiup sama dia. Ya, bagaimana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupku bisa tenang, bagaimana aku bisa santai, sedangkan sahibul qarni, pemegang sangkakala telah memegang apanya? Memegang sangkakala, dan dia menanti, matanya siap untuk diperintahkan. An yunfakha fayunfakhu, ketika diperintahkan maka ditiup. Ketika diperintahkan maka ditiup. Qalal muslimun, kemudian para sahabat berkata, "Fa kaifa naqul ya Rasulullah?" Bagaimana sikap kami wahai Rasulullah? Ya, ketika para sahabat mendengar Nabi bersabda demikian, apa kata mereka? Bagaimana kami bersikap wahai Rasulullah? Ucapan apa yang kami akan ucapkan wahai Rasulullah karena mendengar hal tersebut? Qala, lalu beliau bersabda, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina." Lalu Nabi SAW mengatakan, katakanlah oleh kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami siapa? Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung. Ya, katakanlah oleh kalian, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik pelindung.
Tawakalna 'alallahi rabbina, kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Inilah yang kalian ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakalna 'alallah rabbina. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Di sini juga belum disebutkan siapa malaikat yang ditugaskan. Nanti kita akan bahas. Di sini juga belum disebutkan siapa malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini. Tadi nggak disebutkan. Nggak disebutkan Ridwan, tidak disebutkan Raqib, Atid atau yang lain, nggak. Belum. Hanya disebutkan Sahibu Al-Qarni. Pemegang sangkakala telah memegang sangkakala tersebut. Dalil dari riwayat At-Tirmizi. Dalil yang lain tentang sangkakala ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak Al-Sahihain, oleh Al-Imam Al-Hakim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna tarfa sahibu sur mundu wukila bihi musta'idun yanzur nahwal arsh ma khafata yumar qabla an yartadda ilai tarfuhu ka'anna ainahi kaukaban durriyan. Kata Nabi SAW, inna tarfa sahibu sur, sesungguhnya pandangan mata sahibu asur. Sesungguhnya apa? Pandangan mata, arahnya sahibu asur. Tadi disebutkan sahibu al-qarn, pemegang tanduk ya, sangkakala bahasa kitanya. Di sini sebutkan tarfa sahibu asur. Sahibu asur. Apa itu asur? Sur itu artinya adalah tiupan. Ditiup. Sangkakala itu kan nanti ditiup. Bukan pakai kompresor, tapi ada malaikat yang tuliskan. Ya, sahibu asur, ya, yang akan meniup. Sesungguhnya pandangan mata sahibu sur. Nah, mundu wukila bihi, semenjak dia ditugaskan untuk meniup sangkakala tadi, musta'idun, bersiap, siaga. Yanzur nahwal arsh, dia melihat ke arah arsh. Dia melihat ke arah mana? Ke arah arsh. Kata Nabi SAW, sungguhnya pandangan mata sahibu sur, bagaimana pandangannya? Semenjak ia ditugaskan untuk memegang tadi, musta'idun, dia siap. Melihat ke arah mana? Melihat ke arah arsh. Ini juga dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, tentang Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di arsh. Karena sahibu sur dia melihatnya kemana? Ke arsh. Yantazir an yu'mar, dia menanti kapan diperintahkan. Berarti yang memerintah ada di mana? Di atas. Dia melihatnya ke arah apa? Ke arah arsh. An yunfakhu fayunfakhu, ya. Nahwal arsh makhafatan yu'man qabla an yartadda ilai tarfahu. Dia melihat ke arah arsh, takut nanti diperintahkan, makanya dia siaga terus melihat. Qabla an yartadda ilai tarfuhu, sebelum matanya melirik ke arah yang lain. Jadi dia terus nih, malaikat tadi semenjak dia diperintahkan untuk memegang atau meniup sur atau sangkakala ditiup, dia bersiap melihat arah matanya ke arah mana? Ke arah arsh. Dan dia tidak memalingkan pandangan matanya ini. Takut-takut ketika dia meleng apa? Diperintahkan. Tahu antum meleng? Apa bahasa ini yang meleng? Nah, dia yang lirik ke arah lain, takutnya di sana diperintahkan. Jadi siaga musta'idun, kata Nabi SAW, musta'idun, bersiap. Yanzur nahwal arsh, dia melihat ke arah arsh karena takut nanti diperintahkan. Kana ainau kaukaban, matanya itu seakan-akan seperti bintang di langit. Ya, kedua mata malaikat ini seperti bintang. Kaukaban, kawakib itu bintang. Matanya ini. Berarti dia memiliki apa ini? Memiliki mata. Hadza hadisun sahihul isnad wa lam yukhrijahu, kata Imam Hakim, hadis ini sahih al-isnad wa lam yukhrijahu, walaupun tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil. Kemudian dalil yang lain tentang Israfil baru.
yaitu di dalam sabda Nabi SAW ketika beliau sholat malam. Sholat malam, doa istiftah beliau. Doa istiftah beliau. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah. Disebutkan nama Israfil. Beliau mengatakan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril wa Mikail dan juga Israfil. Ini baru ada penamaan Israfil di salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di doa istiftah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang adanya malaikat Israfil. Di mana diambilnya? Dari dalil mana? Dari Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Bukan yang dua tadi ya. Kalau yang dua tadi kita bacakan Sunan Tirmizi dan Mustadrak Imam Hakim, itu nggak disebutkan nama Israfil, enggak. Cuma ada malaikat yang ditugaskan untuk memegang sangkakala dan meniup sangkakala tersebut. Di dalam At-Tirmizi disebutkan sahibu Al-Qarni. Ya, Sod, Alif Lam, Ha, Ba. Kemudian Alif Lam, Qaf, Ra, Nun. Sahibul Qarn. Dalam riwayat Al-Imam Hakim disebutkan sahibu as-sur. Fa idza nufikha fis-sur, dari ayat-ayatnya. Ya, sahibu as-sur. Ini tidak ada namanya secara tegas, siapa dia, enggak ada. Faham antum ini? Kemudian di riwayat Muslim baru ada nama malaikat, di antara nama-nama malaikat adalah Israfil. Ya, sampai di sini dalil-dalil tentang ditiupnya sangkakala dan ada malaikat yang ditugaskan. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Itu poin yang kedua. Ya ikhwas sekalian wal akhwat, di poin kedua ini disebutkan di sana tentang jumhur, mayoritas para ulama, mereka menamakan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala adalah Israfil. Ini pendapat mayoritas para ulama yang dahulu dan yang sekarang. Rata-rata semuanya mereka ketika menyebutkan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah siapa? Israfil. Baik ulama yang terdahulu, mutaqaddimin atau mutaakhirin yang sekarang, semuanya mereka menyebutkan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Makanya dulu waktu kita TP atau TK ada malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, siapa namanya? Israfil. Itu benar atau tidak? Benar. Karena para ulama semua mereka, mayoritas keseluruhan, ya bahkan dinukil dari para ulama adanya konsensus, yaitu adanya ijma, kesepakatan tentang malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala adalah siapa? Israfil. Kita bawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, untuk mencatat dalam kitab tafsir beliau. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat ke-73 ya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan wal umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfukhu fi suri Israfilu alaihi salam. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan wal umam, dan umat ini mujmi'atun, telah sepakat. Ya, umat ini kaum muslimin telah apa? Telah sepakat ala anna alladhi yanfukhu fis sur, sepakat atas apa? Bahwasanya yang meniup asur Israfil alaihissalam. Ya, kaum muslimin, umat ini telah sepakat, kata Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang meniup asur adalah siapa? Israfil alaihissalam. Ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat ke-73 ya, tentang walahul mulku wa yawma yunfakhu fis-sur. Ya, tentang surat Al-An'am. Di sini ada kesepakatan, kata Imam Al-Qurtubi, tentang malaikat yang ditugaskan tadi meniup sangkakala. Di sini adalah siapa? Israfil.
Israfil. Dan ini memang jumhur pendapat mereka semuanya, rata-rata semuanya. Sampai Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, banyak semuanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal diantaranya, semua mereka menyebutkan bahwasanya malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala ini adalah Israfil. Siapa? Israfil. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan tentang Israfil ini, ya panjang lebar beliau menjelaskan tentang Israfil, dan beliau sempat mengatakan adanya tasrih secara tegas di sana hadis-hadis yang menyebutkan Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kata beliau ada secara tegas dalam hadis-hadis. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seakan beliau memilih Israfilah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini. Beliau berkata, tanbihun ushtuhira anna sahibus suri Israfilu alaihi salam wa naqala fihi al-Halimi al-ijma'. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tanbihun, perhatian, kata beliau, harap diperhatikan. Ushtuhira anna sahibas sur, telah masyhur, telah terkenal bahwasanya sahibu as-sur Israfil. Bahwasanya apa? Sahibu as-sur Israfilu. Siapa dia? Israfil alaihi salam. Wa naqala fi al-Halimi al-ijma', dan dinukil dari al-Halimi seorang ulama al-ijma'. Adanya apa? Ijma', kesepakatan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa tadi dia katakan? Mohon diperhatikan, kata beliau, tanbih. Ushtuhira, telah terkenal masyhur, anna sahibas suri, bahwasanya sahibu as-sur, siapa namanya? Israfil alaihi salam, dan telah dinukil dari al-Halimi adanya al-ijma', kesepakatan. Kemudian berkata Al-Imam Ahmad bin Hambal, ini perkataan para ulama, diantaranya bahwasanya mereka menyebutkan Israfil lah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Diantaranya ini, jadi sudah berapa kita bawakan Al-Imam Qurtubi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita bawakan di sini sekarang perkataan Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad perkataan beliau oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi, pengarang Tabis Iblis, punya kitab Tabaqat Al-Hanabilah, ulama-ulama di dalam mazhab Hambali. Lalu beliau menuliskan tentang Imam Ahmad. Berkata Al-Imam Ahmad, wal imanu bin nafkhi fis sur was-suru qarnun yanfakhu fihi Israfil. Kata Imam Ahmad, beriman tentang ditiupnya sangkakala. Kata Imam Ahmad, beriman tentang ditiupnya apa? Sangkakala. Wasur qarnun, yang dimaksud sur, kata siapa ini? Imam Ahmad, qarnun, yaitu tanduk. Yunfakhu fihi Israfil, yang akan ditiup oleh Israfil. Yang dimaksud sur di sini adalah apa tadi? Tanduk yang akan ditiup oleh siapa? Oleh Israfil. Tegas. Imam Ahmad mengatakan yang meniup di sini adalah siapa? Israfil. Maka tadi kita bawakan telah apa? Terkenal di kalangan para ulama, bahkan adanya apa? Konsensus di antara mereka yang meniup sangkakala ini adalah siapa? Israfil. Ya, ini sudah menjadi konsensus dan sudah terkenal di kalangan mereka. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim, berkata Al-Imam Ibnu Katsir sama ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am. Surat Al-An'am
tadi. Apa kata beliau? Was-shahihu annal murad bisur al-qarnu alladhi yanfukhu fihi Israfilu alaihi salam. Kata beliau ketika beliau menjelaskan tentang makna dari sur itu apa? Ya, was-sahih, dan yang benar adalah yang dimaksud sur al-qarnu. Apa itu al-qarnu tadi? Tanduk. Ya, beliau menjelaskan makna as-sur. Yang sahih adalah yang dimaksud sur itu al-qarnu, yaitu tanduk. Alladzi yanfukhu fihi Israfil, yang ditiup tanduk tersebut oleh Israfil. Yang ditiup nanti tanduk ini oleh siapa? Oleh Israfil alaihissalam. Ini perkataan siapa tadi? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ulama yang lain, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimu At-Tanzil, oleh Al-Imam Al-Baghawi, ketika beliau menafsirkan faidza nuqira fin naqur. Surat apa ini ya? Faidza nuqira fin naqur. Pernah dengar enggak? Faidza nuqira fin naqur ay nufikha fis-sur. Yang dimaksud di ayat ini adalah nufikha fis-sur, yaitu ditiupnya as-sur. Wa huwa al-qarnul ladzi, dan yang dimaksud sur itu adalah kata Al-Imam Al-Baghawi al-qarnu. Apa itu al-qarnu? Tanduk. Alladzi yanfukhu fihi Israfil, yaitu nanti yang akan ditiup oleh Israfil. Yang akan ditiup oleh siapa? Israfil. Ini perkataan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ulama yang lain, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam buku tafsir beliau Fathul Qadir, wasur huwal qarnu alladzi yanfukhu fihi Israfil. Yang dimaksud sur itu adalah tanduk yang akan ditiup oleh Israfil. Ini Al-Imam Asy-Syaukani, kata beliau yang dimaksud sur itu adalah apa tadi? Tanduk. Alladzi yanfukhu fi Israfil, yang akan ditiup oleh siapa? Israfil. Sudah berapa ulama kita bacakan? 6. Ini ada lagi dari Syekh bin Bas, dari Syekh Utsaimin, kemudian ada lagi dari Syekh Abdul Razak. Mau dibacakan enggak? Atau cukup? Kita bacakan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala dalam kitab fatwa beliau An-Nur al-Darb di jilid yang keempat. Ya, di antara fatwa-fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang as-sur, apa yang dimaksud dengan sur, ditanya soal, pertanyaan diajukan kepada beliau, an-nakhu fis-sur, ma huwa as-sur? Wahai Syekh, tentang an-nakhu fis-sur, tentang ditiupnya sangkakala ini, apa yang dimaksud dengan as-sur? Wa hal huwa al-qarnu, apakah sur itu adalah tanduk? Jawab, kemudian beliau menjawab, Syekh bin Bas menjawab, perhatikan, na'am, iya. Yang dimaksud sur itu adalah qarnun azim, tanduk yang besar. Yanfakhu fihi Israfil an-nakhata al-ula, yang akan ditiup nanti oleh siapa? Israfil. Maka Syekh Abdul Aziz bin Bas beliau mengatakan yang meniup ini adalah siapa? Israfil. Berarti beliau mengikuti jumhur pendapat para ulama, yaitu ditiupan pertama lil mauti wal faz'i, ketika manusia semuanya mati. Nah, itu di sini adalah Israfil. Yang niup di sini adalah siapa? Israfil.
Kemudian Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, kumpulan fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di juz yang ketiga. Berkata Syekh Utsaimin, wa nu'minu bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamati alladzi la yauma ba'dahu, dan kita beriman tentang adanya hari kiamat. Dan kita beriman tentang adanya hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamah, itu adalah hari al-qiyamah, hari kiamat. Alladzi la yauma ba'dahu, yang tidak ada lagi hari setelahnya. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Hina yab'atsun nasa ahya'an lil baqa, ketika manusia dibangkitkan, hidup kembali untuk hidup, imma fidarin na'im wa imma fidaril azab al alim. Ya, manusia dibangkitkan bisa jadi dia dalam kesenangan dan bisa jadi dia dalam apa? Azab yang pedih. Wa nu'minu bil ba'tsi wa huwa ihya'ullahi ta'ala al mauta, dan kita pun beriman kepada hari kebangkitan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah apa? Yang sudah mati. Hina yanfakhu Israfilu fis sur, ketika itu adalah yang dimana Israfil meniup sangkakala. Jadi hari dibangkitkan ini adalah ketika Israfil meniup sangkakala. An-nafwatu tsaniyah, di tiupan yang kedua. Di tiupan yang keberapa? Yang kedua. Ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk Isya? Nah? 1 menit lagi. Insyaallah nanti kita lanjut pada Isya ya, habisin. Kita lanjut sedikit. Pada Isya kita habiskan tentang Israfil ini. Perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Tuhfatus Saniyah Syarah Manzumah Ibnu Abi Daud Al-Haiyah. Ya, perkataan Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah akidah siapa? Ibnu Abi Daud yang sering kita bawakan, ya, Al-Aqidah Al-Haiyah. Berkata beliau, fa nu'minu bin nafkhi fis sur wa huwa qarnun yanfakhu fihi al-mauqul bihi Israfil. Ya, kata beliau, dan kita beriman tentang ditiupnya sangkakala. Apa yang dimaksud sangkakala? Wa huwa qarnun. Sangkakala itu adalah qarnun, tanduk. As-sur itu artinya adalah tanduk. Yanfakhu fihi, yang akan ditiup. Wal muwakkul bihi Israfil, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini adalah siapa? Israfil. Ini perkataan Syekh Abdul Razak Ibnu Abil Musin hafizahumullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatus Saniyah, yaitu Syarah Ibnu Abi Daud Al-Haiyah. Kita bacakan berapa perkataan para ulama tadi? 9. Imam Qurtubi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Al-Baghawi, Imam Syaukani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Razak. 8 berarti. Al-Hafidh Ibnu Katsir. 9. Ini perkataan 9 ulama ini yang menetapkan adanya Israfilah yang meniup sangkakala, dan ini adalah pendapat apa? Mayoritas jumhur para ulama yang dahulu maupun yang sekarang. Dan insyaallah taala kita lanjut nanti tentang kesimpulan. Siapakah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala? Pada Isya insyaallah sedikit lagi. Ada acara. Berarti kita lanjut pada pekan depan. Oh, mahasiswa. Insya Allah kita lanjut pada pertanyaan ya. Mengenai nama malaikat itu masalah cabang dalam akidah atau
Iya, nama-nama malaikat itu masalah cabang-cabang di dalam akidah atau masalah usul di dalam akidah. Kalau yang ada dalilnya, nasnya tegas, jelas, terang, itu masalah usul prinsip seperti Jibril, jelas. Adapun nama-nama yang dalilnya itu enggak tegas, seperti Ridwan, siapa lagi? Nah, termasuk akan datang. Di antaranya adalah ini. Israfil itu cabangnya. Bolehkah kita menamakan Israfil atau tidaknya? Yang menjadi usulnya adalah adanya malaikat yang ditugaskan meniup. Itu menjadi pokoknya. Nanti ada cabangnya, Israfil kah atau bukan? Seperti Ridwan, cabang. Tapi nama-nama yang jelas, tegas, terang, tugas dan namanya ini masalah prinsipnya. Seperti Jibril, tegas, jelas, terang dia. Mikail, ini masalah prinsip. Yang cabangnya yang tadi seperti ini. Ya wallahu ta'ala alam. Nanti Raqib dan juga Atid, yaitu nanti kita akan bahas satu persatunya insyaallah ta'ala. Taib, cukup sampai sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang polemik penamaan malaikat yang tugas untuk meniup sangkakala. Ya Allah alam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.